itu belum seperti sekarang ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, yang namanya telepon umum itu masih banyak ya, atau belum terlalu banyak juga kali ya tahun 80-an itu. Kemudian namanya handphone, internet itu belum ada. Nah, pada saat itu kan orang masih melakukan komunikasi itu melalui surat ya, kemudian juga email tuh belum ada, telegram seperti itu. Nah, apa yang terjadi 20 tahun kemudian terjadi revolusi ya besar-besaran dalam bidang internet dan juga telekomunikasi. Apa artinya revolusi? Revolusi artinya perubahan yang sangat-sangat besar, perubahan yang sangat-sangat mendasar yang mengakibatkan banyak sekali perubahan ya dalam segi bisnis, dalam bisnis style, lifestyle dan banyak hal lagi lainnya. Di tahun 2000 kita lihat saat itu apa itu namanya yang merek handphone ya udah banyak ya, kayak Nokia, Siemens ya, tapi yang namanya BlackBerry, iPhone gitu ya, gadget-gadget lainnya, iPad itu belum ada sepertinya ya. Kalaupun ada ya mungkin masih model-model yang lama. Kemudian apalagi yang terjadi 13 tahun kemudian yang kita bisa lihat adalah terjadi lagi perubahan yang sangat dahsyat lagi ya. Kemudian muncul lagi gadget-gadget terbaru, contohnya dengan iPad, kemudian juga dengan Samsung mengeluarkan Galaxy Tab. Wah, banyak sekali. Nah, hal ini juga menyebabkan perubahan dalam cara orang berbisnis ya. Teman-teman mungkin sering lihat ya, orang sering duduk di kafe ataupun lagi nunggu di bandara, itu semuanya lagi pegang laptop, kemudian sepertinya mereka browsing ya, padahal enggak, mereka sedang bekerja secara profesional seperti itu. Nah, kita bisa lihat ternyata bisnis itu dari masa ke masa atau jenis pekerjaan dari masa ke masa itu tidak kekal juga ya, terjadi perubahan-perubahan yang kadang-kadang tidak kita pernah pikirkan sebelumnya. Ya, contohnya seperti apa? Teman-teman pernah memperhatikan nggak ya 10 tahun yang lalu, sekitar tahun berapa itu 2003, 2002 ya, itu sosial media itu nggak ada ya. Contohnya kayak Facebook, kemudian Twitter, Instagram, ya Pinterest itu belum ada. Nggak kayak sekarang ya. Mungkin dulu waktu itu adanya Friendster, Multiply, orang ngeblog seperti itu ya. Nah, tapi yang namanya sosial media itu benar-benar booming atau mulai sangat berkembang semenjak adanya Facebook ya. Kemudian juga dengan adanya Twitter. Jadi banyak dulu jenis-jenis pekerjaan yang tadinya nggak ada sekarang jadi ada. Yang dulunya namanya konsultan sosial media, marketing sosial media itu jenis pekerjaan yang nggak ada. Tapi sekarang banyak orang menjadi kaya atau kaya mendadak dari dunia telekomunikasi dan internet. Kita bisa lihat dari daftar orang-orang terkaya dunia itu memang yang menguasai bidang teknologi dan internet ini yang berada pada posisi atas ya, contohnya kayak Bill Gates ya, kemudian juga apa namanya pendirinya Facebook, dia masih muda banget ya di bawah 30 tapi dia udah menjadi miliarder top dunia. Kemudian juga yang Google ya kan. Nah, itu semuanya orang-orang yang benar-benar menguasai teknologi telekomunikasi dan internet, mereka memanfaatkan itu dan mereka menjadi pionir di bidangnya masing-masing. Nah, teman-teman juga pernah eh, berpikir nggak atau membayangkan nggak seperti apa sih dunia pekerjaan di masa yang akan datang? Ya, kita juga sudah lihat ya saat ini. Contohnya orang kalau untuk mengadakan meeting saja tidak perlu berkumpul di satu tempat. Bisa aja saya di Jakarta, kemudian saya akan membahas satu masalah, presentasi dengan rekan bisnis saya di Amerika, di Hong Kong, kemudian juga ada yang di Papua. Kita tinggal duduk bersama, walaupun di tempat yang berbeda, pada jam yang sama kita udah set, kita bisa pakai yang namanya Skype, yaitu webinar seperti yang teman-teman lihat saat ini, ataupun yang teleconference ya, banyak banyak yang kita bisa lihat dari perkembangan dunia telekomunikasi. Jadi di masa akan datang yang namanya lokasi itu sama sekali tidak menentukan dalam tanda kutip nasib seseorang atau pendapatan seseorang. Bisa aja seseorang itu tinggal di daerah pedalaman Papua, pedalaman Kalimantan, sepanjang ada koneksi internet, mereka tetap bisa untuk berkembang
dan mempunyai penghasilan yang sama bahkan jauh melebihi teman-temannya yang ada di Jakarta misalnya seperti itu. Jadi orang-orang nanti benar-benar lebih bebas ya menentukan di mana mereka akan bekerja. Sepanjang ada internet, sepanjang ada gadget, tidak masalah lagi. Nah, di masa yang akan datang juga yang namanya kata karir itu sepertinya akan menjadi kata yang usang ya. Seperti kalau kita melihat kata typewriter. Dulu kan typewriter itu sungguh satu pekerjaan yang cukup menarik ya beberapa puluh tahun yang lalu itu. Tapi kalau sekarang kita ngedengar itu kok kayaknya kuno banget. Nah, demikian juga istilahnya nanti dengan karir ya kata kalau kita yang mengerti kita lagi berada di dunia pekerjaan yang kita tahu kan namanya karir itu kita masuk ke dunia pekerjaan, kita masuk suatu perusahaan, kantor, BUMN atau apapun itu, Anda mulai dari bawah kan sebagai junior staff, senior staff, kemudian junior manager, senior manager, ya kan kemudian apalagi vice president ataupun direktur dan seterusnya. Seperti itu. Nah, tapi di masa yang akan datang tidak ada seorang pun yang bisa menjamin kelangsungan karir Anda. Ya kan? Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kita nggak bisa lagi berpikir seperti cara orang tua kita berpikir tentang dunia karir. Kita lihat perkembangan teknologi ini demikian cepat, orang-orang itu tidak lagi bergantung kepada perusahaan untuk memperoleh ilmu ya. Kalau dulu kan banyak karyawan tunggu lagi di training, tunggu apa lagi. Sekarang nggak perlu. Kita bisa belajar secara mandiri, bisa kita pakai googling ya, Google, Wikipedia dan lain sebagainya. Jadi nanti di masa akan datang Anda yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup Anda sendiri. Kita juga nggak akan pernah bisa lagi misalnya kita bangga ya, gue udah kerja nih perusahaan oil company, gajinya gede, tunjangannya gede, fasilitasnya oke. Pokoknya aku nggak mau lagi ngelirik yang namanya bisnis seperti itu karena aku berada di perusahaan yang bonafit. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya, karena memang perusahaan juga sudah berubah ya. Kalau dulu mungkin di mata Anda, menurut perasaan kita ya, kita tuh berharga banget sama terhadap perusahaan. Tapi sebenarnya ya, Anda pernah pikirkan nggak Anda itu di mata perusahaan sebenarnya tidak lebih daripada aset. Tidak lebih daripada seperti mereka memiliki mesin, contohnya memiliki mobil-mobil perusahaan gitu ya. Ada masa, ada lifetime-nya. Nah, kalau kayak mobil perusahaan kan mobil dibeli dari baru, ketika baru dipakai dan sebagainya. Ketika udah mencapai umur tertentu, ada masanya. Kalau di orang accounting sih hitungnya itu udah zero, nilainya udah nggak ada, harus cepet-cepet dijual sebelum nyusahin, ya. Jadi itu benar-benar dianggap sebagai aset aja. Nah, karyawan, pegawai itu sebenarnya sama aja gitu ya. Ketika kita muda, ketika kita mempunyai sesuatu, kita dihargai, diberi gaji yang oke, diberi tunjangan dan sebagainya. Tapi kita kan juga nggak pernah tahu kan apa yang terjadi dalam kehidupan kita gitu. Bisa terjadi sesuatu gitu ya. Kemudian kita juga menjadi tua, kita nggak mampu lagi bekerja sama seperti anak-anak yang baru masuk kerja seperti itu ya. Para pegawai-pegawai baru atau kadang-kadang juga yang namanya kehidupan kan ada resiko. Resiko kehidupan itu ya misalnya datang penyakit lah, banyak masalah dan sebagainya. Nah, ketika itu terjadi ya perusahaan nggak mau tahu, ya kan? Ya perusahaan langsung menawarkan aja kepada Anda untuk untuk Anda resign atau apapun itu. Nah, terus setelah itu yang perlu juga teman-teman pikirkan adalah mulai sekarang itu Anda udah harus memikirkan selain daripada sebelah kaki Anda ada di perusahaan sekarang, juga mulai memikirkan bisnis apa yang bisa Anda lakukan sendiri. Tadi saya sudah mulai ceritain bahwa Anda nggak bisa menggantungkan hidup Anda sepenuhnya di perusahaan. Harus sudah mulai memikirkan ya, kira-kira apa sih bisnisnya yang saya bisa lakukan ya, karena masa depan itu tidak tergantung lagi kepada perusahaan, tapi Anda yang menentukan diri Anda sendiri. Nah, ada 4 sektor bisnis yang bisa Anda masukin ya, Anda bisa pilih. Ada bisnis online, properti, saham, ataupun offline. Ya, kalau misalnya properti, saham, itu Anda harus punya modal gede. Ya kan, nggak mungkin Anda mau main properti, nggak mungkin Anda mau main saham, tapi modal Anda di bawah 100 juta. Anda bisa sih, cuma jadi agent dalam hal itu. Agent ya paling dapat fee doang ya. Nah, kalau Anda mau bisnis offline, Anda juga harus pilih-pilih bisnis offline-nya seperti apa, ya.
Jangan sampai baru buka udah ratusan juta digelontorkan, ternyata itu nggak sesuai dengan keinginan pasar. Kita harus mengerti juga. Nah, bisnis apa yang bisa Anda pilih, Anda lakukan sambil Anda masih bekerja atau Anda melakukan tugas Anda yang lain saat ini. Pilihannya adalah bisnis online. Kenapa bisnis online? Bisnis online itu karena dia lebih fleksibel, kemudian dia lebih freedom ya, lebih bebas. Anda bisa jalankan dari rumah, Anda bisa jalankan dari mall, dari mana saja. Kemudian juga lebih murah, investasinya jauh lebih murah dibanding dengan bisnis-bisnis yang tadi saya sebutkan itu. Buka 24 jam per hari, 7 hari seminggu, bisnis Anda jalan terus. Jadi Anda lagi tidur, lagi liburan, bisnis Anda jalan terus. Coba bandingkan, contohnya Anda buka restoran ataupun butik di mall ya. Hanya kesempatan Anda meraup keuntungan dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hanya 12 jam itu Anda punya kemampuan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Tapi kalau Anda bisnis online, Anda lagi tidur, duit tetap masuk. Anda lagi jalan-jalan kemana, ke Bali atau ke luar negeri, nggak ada masalah ya, duit tetap masuk karena buka 24 jam. Potensi pasar kita lihat kalau Anda punya bisnis offline, misalnya Anda punya butik nih di mall, ya potensi pasar adalah sangat-sangat lokal. Contoh Anda buka butik di Bandung, pembelinya ya orang-orang Bandung aja, ya kan, atau daerah-daerah sekitar situ aja. Nggak mungkin saya jauh-jauh banget ya dari Jakarta, saya pergi ke Bandung hanya untuk beli satu baju. Kecuali saya lagi jalan-jalan ya ke Bandung, contoh seperti itu. Tapi kalau Anda punya bisnis online, ya misalnya Anda jualan fashion di online, ya bisa aja, nggak ada masalah. Ya, jarak bukan satu masalah lagi. Nah, kenapa juga bisnis online ini adalah satu peluang bisnis yang perlu dan wajib Anda lirik, ya. Kenapa? Karena ternyata bisnis online ini sudah jadi primadona ya saat ini ya. Kita bisa lihat perkembangannya sangat-sangat pesat. Dulu kan orang nganggap bisnis online itu bisnis rumahan, biasa lah gitu, bisnis kecil-kecilan. Tapi sekarang enggak. Anda bisa lihat Zalora. Zalora itu kan dia baru muncul tahun 2012 ya. Siapa yang tahu Zalora seperti apa? Tapi Anda ketik apa aja saat ini di Google itu akan muncul, begitu Anda ketik apa aja di sebelah kanan itu muncul iklannya Zalora. Apa itu Zalora? Zalora adalah jaringan toko online yang menjual barang-barang fashion ya. Dan itu nggak hanya buka di Indonesia, dia buka di Malaysia, Hong Kong, Vietnam. Jadi benar-benar menguasai Asia Pasifik. Kalau kita pikir ngapain dia menggelontorkan investasi sampai jutaan dolar di bisnis online? Karena bisnis ini memang ada duitnya, ya, potensinya sangat-sangat luas, ya kan? Kemudian juga dengan biaya yang sangat-sangat minim, ya, dia nggak perlu pegawai yang banyak. Kemudian dia bisa menjangkau pasar yang sangat-sangat luas, ya. Sepanjang ke kota tersebut, ke negara tersebut ada jasa pengiriman, barang pasti akan dapat dikirim ke alamat tersebut. Nah, kemudian apalagi faktanya bahwa Anda benar-benar harus melirik yang namanya bisnis online. Seperti yang tadi kita sebutkan, bisnis ini saya sebutkan tadi, bisnis ini bukan bisnis rumahan lagi. Bisnis ini adalah bisnis bergengsi, bisnis yang benar-benar sedang naik daun. Jadi kalau Anda saat ini belum melirik bisnis ini, Anda salah, Anda rugi karena Anda akan ketinggalan. Para investor besar aja masuk ke sini ya. Apalagi faktanya tentang dunia bisnis online ini yang perlu Anda ketahui. Ya, yang pertama itu jumlah gadget yang terkoneksi internet itu jauh lebih banyak dari penduduk bumi. Apa artinya ini? Artinya satu orang pada saat yang bersamaan itu bisa terkoneksi dengan 2-3 gadget koneksi internet ya. Jadi bisa aja seperti saya sekarang ini sedang menjelaskan kepada Anda, sedang webinar kepada Anda, tapi BlackBerry saya tetap on, tetap menerima semua informasi, iPhone saya tetap jalan, iPad saya tetap jalan ya. Satu orang bisa 3-4 gadget pada saat yang bersamaan. Nah, kemudian juga setelah dilakukan survei, 40% orang ternyata lebih suka melakukan sosialisasi di dunia sosial media daripada tetap langsung. Aneh ya, tapi itulah kenyataan. Anda sering lihat kan orang di jalan ya, lagi jalan nyebrang jalan aja sempat-sempatnya gitu texting ya, lagi ngetik-ngetik di BlackBerry atau iPhone atau apapun itu.
Ya, Anda sering lihat gitu ya di mana, di restoran, di mall ya. Banyak keluarga, satu keluarga kecil gitu ya, ada suami, istri, anak. Suami pegang iPhone, istri pegang BlackBerry, anak pegang iPad atau tab. Masing-masing sibuk dengan dunianya. Wow, luar biasa. Pemandangan ini dulu jarang kita lihat ya. Tapi itulah yang terjadi sekarang. Kita berada pada satu tempat, tapi masing-masing hidup dengan dunianya. 2 juta pencarian Google dilakukan setiap menit per hari. Ya, 250 juta foto dari foto orang-orang itu diupload ke Facebook setiap hari. 11 Twitter account registrasi setiap detik. YouTube memperoleh 600 juta views sepanjang hari. Lebih dari 1 miliar foto telah terupload ke Instagram. Wow, luar biasa. Artinya apa? Dunia bergerak ya dari dunia online offline ya ke dunia nyata, ke dunia virtual seperti itu. Orang akan lebih menghabiskan banyak waktu di depan dunia maya atau dunia virtual ya. Mereka akan melakukan banyak hal, bersosialisasi, berbisnis, berkomunikasi, apapun mereka lakukan di dunia maya ataupun dunia virtual ini. Jadi kalau Anda hanya pakai Facebook untuk status galau ataupun pakai Twitter untuk ya hanya untuk posting-posting status yang menurut saya juga nggak penting orang lain tahu, ya Anda rugi gitu ya. Mending Anda gunakan sosial media Anda, gunakan Facebook Anda, Twitter, kemudian juga Google dan lain sebagainya untuk hal-hal yang bisa mendatangkan duit untuk Anda. Nggak rugi kan? Misalnya Anda sedang kerja, Anda tetap dapat gaji dari perusahaan, tapi gadget Anda juga tetap menghasilkan uang bagi Anda. Gadget adalah mesin uang untuk Anda. Nah, kita juga bisa lihat trennya ini berubah ya. Eh, untuk tren bisnis online ini bukannya menurun tapi semakin meningkat. Tahun 2009 aja Asia itu meningkat 71%. Apalagi sekarang ya sedang booming Indonesia ya. Indonesia itu adalah, saya kemarin lihat informasi di televisi, negara ketiga yang pemakai Facebook terbesar ya. Beberapa waktu lalu juga saya dapat baca informasi bahwa ada 3 industri yang tidak akan tutup, tidak akan punah dalam 100 tahun ke depan, yaitu Facebook, Google, dan Wikipedia. Anda bisa bayangkan ya bahwa ketiga raksasa uh, dunia ini, di dunia sosial media ini akan terus berkembang ya. Kalau Anda nggak manfaatkan momentum ini sekarang dan Anda tunda-tunda untuk mendapatkan banyak hal dari dunia sosial media, Anda akan ketinggalan. Nah, kalau misalnya saat ini ada satu perusahaan dari Amerika ingin mengajak Anda berpartner bisnis dengan 3 konsep, yaitu e-commerce atau toko online, kemudian dropshipping, dan kemudian leverage. Anda mau atau enggak? Pasti mau ya. Oke, saya kembali flashback dulu sebentar. Yang pertama saya mau ingatkan dulu kepada Anda bahwa dunia sekarang berubah dari dunia lokal ke dalam dunia global. Ya, jadi kita sekarang ini berada pada peralihan itu. Anda mulai harus berpikir global. Semuanya Anda harus lihat secara global. Cara Anda bertransaksi, cara Anda berbisnis dan sebagainya itu sudah menuju ke global ya. Jadi kita nggak berpikir lokal lagi, tapi kita melihat segala sesuatu, teman-teman secara global, partner bisnis secara global, dan lain-lain secara global. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita perlu perhatikan bahwa dengan terjadinya perubahan ini, Anda jangan pernah berpikir lagi untuk kerja di satu tempat, di satu perusahaan itu untuk masa yang sangat panjang ya, sampai pensiun. Itu nggak laku lagi ya, karena saya dulu sebutkan tadi, perusahaan hanya akan menganggap Anda sebagai aset ya. Mereka semakin lama akan meminimisasi pegawai ya, hanya orang-orang terpilih yang tetap bertahan. Apa artinya? Artinya Anda harus mulai memikirkan satu kaki Anda berada di perusahaan Anda sekarang, satu kaki Anda mulai meng-create bisnis Anda sendiri. Nah, saya pindah lagi, bisnis yang Anda bisa lakukan sambil Anda bisa bekerja adalah, dari 4 pilihan bisnis adalah bisnis online. Kalau Anda masih ragu-ragu dengan bisnis online, kenapa ya? Jangan lagi ragu-ragu karena bisnis ini ternyata memang sedang breakdown. Ya, banyak investor asing menggelontorkan duit sampai dengan jutaan dolar di bisnis ini. Kenapa kita harus ketinggalan? Di samping itu saya juga udah ungkapkan fakta bahwa dunia sosial media adalah dunia yang saat ini bergerak sangat-sangat cepat dan kita harus ikut mengambil keuntungan dari situ. Kalau Anda nggak bisa dapat duit dari gadget Anda rugi. Ya, kalau Anda mau tahu caranya, rahasianya bagaimana,
Anda belajar sama orang-orang yang sudah berpengalaman sebelumnya. Nah, setelah itu saya masuk kembali. Oke, Anda udah setuju, Anda pengen bisnis online dari gadget Anda. Sekarang saya tawarkan lagi kepada Anda, ada satu perusahaan di Amerika mengajak kita untuk bekerja sama. Kenapa kita perlu bekerja sama dengan perusahaan ini? Yang pertama, saya mau bilang kepada Anda, kalau Anda mau mulai berbisnis online, Anda mau buka toko online, itu nggak mudah. Ya, modalnya cukup besar juga, walaupun jauh lebih kecil dengan Anda buka toko offline. Ya, kenapa? Karena Anda harus survei dulu, usahanya mau seperti apa, Anda harus invest dulu, beli stok dan lain sebagainya, ya kan? Kemudian Anda harus bayar ya untuk jasa CEO, biar produk Anda itu muncul di atas, di Google bagian atas ya, halaman pertama ya. Pokoknya produk Anda lumayan terkenal lah, karena kalau Anda juga buka toko online atau bisnis online kemudian tidak ada yang tahu produk Anda, ya Anda rugi gitu. Nah, sekarang ini perusahaan menawarkan kepada kita, kita dibuatin toko online global atas nama kita, kemudian jasanya dropshipping. Apa artinya dropshipping? Kita nggak usah pusing urusan operasional ataupun pengiriman barang ya. Kemudian juga sistem yang ketiga adalah network atau leverage. Kenapa saya sangat-sangat tertarik dengan konsep ketiga ini? Padahal saya udah punya toko online dengan omset puluhan juta rupiah per bulan seperti itu. Jadi kita benar-benar hanya mengandalkan gadget dan koneksi internet saja. Kemudian juga produknya bisa dipasarkan ke dalam dan luar negeri. Ya, yang pertama saya mau jelasin dulu yang ditawarkan perusahaan ini adalah yang pertama, Anda bisa buka toko online atas nama Anda sendiri dan disiapin web. Webnya ini bukan web sembarangan, webnya ini adalah web multi bahasa. Ya, jadi Anda hanya pasang link web toko Anda ini kemana-mana, kemudian misalnya ada orang di Hong Kong nih, dia beli, atau ada orang di China, ya dia tertarik dengan web toko Anda, dia klik, Anda nggak usah capek-capek ya untuk jadi ahli bahasa Mandarin, menerjemahkan isi web Anda ke bahasa Mandarin. Otomatis begitu ada orang di China, dia buka, dia pilih negaranya China, dia pilih bahasa Mandarin, dia udah ngerti tuh semua isinya. Begitu pula kalau link toko Anda dibuka di misalnya di mana nih, di Vietnam atau dibuka di Australia, ya udah nggak capek, Anda nggak usah capek-capek lagi. Dia tinggal pilih negara dan bahasanya. Jadi websitenya ini adalah website multi bahasa. Artinya apa? Potensi pelanggan kita itu nggak hanya lokal, tapi benar-benar global sampai ke 90 negara. Jadi website itu udah lengkap ya, kemudian tentang produknya apa, penjelasannya, harganya, ukurannya ya, bagaimana ingredientsnya atau apa isinya itu udah lengkap semua. Jadi benar-benar udah disiapin semuanya oleh perusahaan dan yang paling penting atas nama Anda sendiri. Kalau Anda punya toko atas nama Anda pasti akan bangga dong, ya enggak? Dan kita kalau memajukan toko kita ya itu kan toko kita. Jadi pasti kita semangat untuk memajukannya. Nah, konsep yang kedua adalah dropshipping. Apa artinya dropshipping? Contohnya saya punya toko online, ya saya tinggal di Papua nih. Gak ada masalah dong kalau kita berbisnis online, saya boleh tinggal di mana aja. Saya tinggal di Papua, saya punya toko online global, saya pasang linknya di mana-mana. Ada seorang calon pembeli dari Australia. Dia klik toko online saya, dia pilih negaranya Australia, kemudian dia pilih bahasanya, misalnya bahasa Inggris. Dia search produknya, dia baca, dia masukkan ke keranjang belanja, dia bayar, ya kan? Ini kejadiannya semuanya malam, saya lagi tidur, saya nggak tahu apa-apa. Ya, kemudian invoice-nya pasti dong muncul, langsung invoice ini terkirim ke supplier, yaitu perusahaan dari Amerika ini. Nah, dari perusahaan ini akan mengirim barang langsung dari Amerika atau dari kantor terdekat. Jadi kalau misalnya di Australia ada kantor terdekat dari si perusahaan ini, dia akan kirim dari kantor tersebut di Australia. Tapi kalau nggak ada, dia akan kirim barang langsung dari Amerika ke pembeli saya. Saya nggak tahu apa-apa kan, saya nggak ngerti apa-apa, saya bangun pagi-pagi, saya ngecek di toko online saya di bagian back office, loh ini ada duit masuk, ada $250. Dari mana itu? Oh, saya tahu, ternyata ada transaksi semalam waktu saya tidur, telah terjadi transaksi oleh pembeli saya di Australia. Saya bangun, saya lihat, oh duitnya udah masuk. Ya, karena otomatis begitu terjadi transaksi, saat itu juga real time komisi Anda dapat Anda terima. Nah, kemudian apa
keuntungan daripada sistem dropship ini. Jadi sistem dropship ini sangat cocok untuk Anda sebagai pemula bisnis online karena Anda hanya fokus pada marketing aja. Ya, jadi Anda nggak usah pusing untuk menyewa tempat lah, untuk siapin inventory. Jadi Anda nggak perlu stok barang. Kemudian Anda harus sewa pegawai lah, ya kan nggak usah. Kenapa? Modal Anda cuma laptop ataupun iPad, gadget lainnya, iPhone itu adalah kantor Anda. Anda bisa lakukan ini sendiri, ya. Kemudian saya mau jelaskan, jadi Anda udah mulai mengerti ya, keuntungannya enak banget. Yang pertama, Anda udah siapin toko online global multi bahasa. Yang kedua, perusahaan yang ngurusin semua tetek bengek operasional dan pengiriman barang. Tugas Anda hanya nyebar link promosi toko online Anda kemana-mana. Nah, konsep yang ketiga adalah networking ataupun leverage. Apa artinya networking atau leverage ini? Contohnya gini, saya punya toko online, sebut aja toko online saya toko A. Dari toko online saya dapat income 10 juta tok titik akhir bulan ya. Bulan depan ya saya melakukan lagi transaksi itu untuk income saya nanti bulan berikutnya. Nah, kalau saya misalnya seperti ini, saya udah punya toko online, kalau saya kerja sendiri, income saya cuma 10 juta. Tapi kalau saya berbisnis, berpartner dengan perusahaan ini, saya punya toko online. Saya cerita kepada 2 orang teman saya, bla bla bla, saya punya loh toko online global, gini, kamu enak loh begini-begini. Saya cuma pasang link di mana-mana, saya dapat duit ratusan, bahkan ribuan dolar per minggu. Wah, teman saya ngiler juga ya, wah boleh tuh, saya juga pengen. Akhirnya teman saya, si B dan si C juga buka toko. Mereka buka toko, si B dapat income dari tokonya dia 20 juta, si C dapat income dari tokonya dia 5 juta per bulan. Si B dan C juga melakukan hal yang sama ya. Si B cerita ke 2 orang, si C 2 orang juga cerita, mereka juga melakukan hal yang sama. Akhirnya toko-toko yang buka di bawah mereka itu pun mendapatkan atau memperoleh penghasilan. Nah, apa untungnya bagi saya? Saya dapat yang namanya royalti ya. Contohnya dari B dan C itu karena orang-orang atau toko yang langsung buka di bawah toko saya itu dianggap level 1. Level 1 saya dapat royalti 20%. Artinya 20% dikali 20 tambah 5 ya kan berarti 5 juta ya. 20% kali 25. Nah, toko-toko yang jaringan toko yang buka di bawah jaringan toko B dan C itu artinya level 2 saya. Ya, itu totalnya kalau kita mau lihat di layar itu totalnya 55 juta. Saya masih dapat royalti dari situ. Contohnya ya, berarti 15% dikali itu berarti saya dapat 8,25. Totalnya saya dapat 23,25. Wow, luar biasa ya. Coba Anda mulai berpikir. Kalau saya cuma punya satu toko online, saya cuma dapat 10 juta. Tapi kalau saya punya namanya jaringan toko online global, saya ngembangin jaringan toko online saya dapat 23,25 juta. Artinya apa? Dengan waktu yang sama, dengan energi yang sama, dengan informasi yang sama, saya bisa dapatkan lebih kalau saya bekerjanya smart. Dalam arti saya membangun jaringan toko online ya. Tapi kalau saya cuma fokus di jualan aja di toko saya dapatnya sedikit. Seperti itu. Jadi sekarang ini adalah zaman di mana kita kerja secara networking. Anda nggak mungkin kerja sendiri. Anda di kantor punya networking, ya, punya teman-teman. Kemudian di dunia sosial media, dimanapun Anda berada itu pasti akan lebih cepat Anda berhasil kalau Anda punya namanya networking. Ya, Anda jangan pernah mau bekerja sendiri seperti itu. Nah, kemudian lanjut di bisnis ini atau perusahaan ini itu sudah buka ke kalau di sini 84 negara ya. Karena udah hampir ke 90 negara. Sekali lagi saya mau tekankan bahwa kalau kita bergerak bermain dalam dunia bisnis online itu sama sekali tinggalkan paradigma Anda bahwa Anda terbatas ya. Di sini tidak terbatas karena Anda punya potensi pelanggan ada di Amerika, di Meksiko, di Australia, di Hong Kong dan sebagainya. Ya, jadi kita nggak usah pernah berpikir untuk kenalan dengan mereka, tahu, nggak perlu seperti itu. Yang penting mereka cocok dengan bisnis kita, mereka cocok dengan produknya, duit akan mengalir ke kantong Anda seperti itu. Nah, jadi ada 3 sumber penghasilan yang ditawarkan oleh si Junes Global ini. Yang pertama adalah
keuntungan retail ya. Apa artinya keuntungan retail? Retail itu adalah selisih dari harga jual retail dan harga jual Anda sebagai pemilik toko online. Udah pasti ya, di toko retail itu misalnya harga 100, sementara Anda sebagai pemilik toko diberi harga 80. Berarti ada selisih 20, itu langsung jadi fast cash Anda. Yang kedua adalah sponsor, bonus sponsor. Apa artinya? Artinya setiap kali Anda sharing ke teman lain, sharing ke orang lain, dan mereka pun mau membuka jaringan toko online sama seperti yang Anda lakukan, Anda dapat yang namanya bonus. Di sini Anda dapat duit dari sini. Ya, coba Anda bandingkan sekarang. Sekarang ini contohnya Anda setia banget sama satu produk ya, contohnya Aqua ya. Anda suka banget untuk minum air Aqua ya. Nah, kemudian Anda cerita ke teman Anda, saya pokoknya seneng banget, fanatik banget dengan merek ini. Teman Anda pun, karena dia percaya sama Anda, dia percaya dengan kredibilitas Anda, dia melakukan hal yang sama. Dia beli air minum, air kemasan hanya merek Aqua. Sekarang saya mau tanya kepada Anda dapat gak royalti dari perusahaan Aqua? Anda dibayar gak? Enggak kan? Anda rugi, ya kan? Nah, tapi di perusahaan ini, ketika kita bercerita, apakah lewat online ataupun offline, kita semuanya dapat duit di situ. Jadi nggak ada yang sia-sia. Ini contohnya lagi yang lain. Oke, yang ketiga tadi retail, yang kedua sponsor, yang paling menarik adalah residual income. Ya, tadi saya udah jelasin tentang network atau leverage, yaitu bonus royalti karena Anda berhasil mengembangkan jaringan toko online global. Jadi setiap kali Anda berhasil bercerita kepada orang lain untuk membuka toko, Anda dapat. Ketika toko-toko online yang berhasil buka tadi mendapatkan income, Anda pun kecipratan royalti artinya situ. Kenapa? Enak banget ya. Toh mereka juga nggak rugi, ya kan? Mereka tetap dapat income-nya. Anda juga sebagai orang yang dianggap berhasil membangun jaringan toko itu, Anda dapat duit. Ya, ini potensi passive income-nya. Oke, saya jelasin sedikit mengenai bisnis ini. Oke, nah di bisnis ini setiap kali terjadi transaksi, setiap kali ada pembelian, ada orang yang berhasrat buka toko online ya, join sebagai pemilik toko online, itu semuanya dapat bayaran, ada duitnya dan juga ada poinnya. Saya contohin lagi di sini saya misalnya ya yang pakai sorban biru, itu Mona. Saya cerita ke teman saya si Ani dan si Budi. Saya bla 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 buka toko online bla bla bla, akhirnya si Ani mau, oke saya juga mau dong buka toko online, si Budi juga demikian. Otomatis begitu si Ani buka toko, saya langsung dapat komisi bonus sponsor ya, tadi saya udah cerita. Begitupun dari si Budi karena dia buka toko online juga. Nah, di sini saya juga langsung dapat duit. Nah, di bisnis ini ada beberapa pilihan nanti. Anda mau buka toko seperti apa? Yang gede banget, rame langsung, gede-gedean kayak Carrefour, atau Anda yang mau menengah kayak Alfamidi, atau yang biasa-biasa aja kayak minimart kecil. Ada banyak pilihan. Anda yang tentukan mau punya toko seperti apa. Nah, kemudian si Ani dan si Budi, dua teman saya ini juga melakukan hal yang sama. Mereka juga bercerita ke dua orang, mereka juga dapat duit dari situ ya. Contoh si Ani, dia cerita ke Siska dan Rio, akhirnya dia dapat duit dari mereka. Si Budi juga demikian, dia cerita ke Ali dan Leli ya. Ali dan Leli tertarik juga untuk buka toko sama seperti Budi. Nah, kalau kita mau lihat dalam hal ini ya, si Ani dapat duitnya 250 dan 200 dari Siska dan Rio, sedangkan Budi menerima duit 200 dan $100 dari Ali dan Leli. Nah, selain daripada duit, di sini ada poin juga ya. Tadi Anda lihat, ketika Ani join untuk buka toko paket ambasador, itu saya dapat poin, saya Mona yang pakai sorban biru dapat poin 500. Sedangkan ketika Budi join, saya dapat poin 300 ya. Nah, demikian juga Ani, ketika Siska dan Rio gabung, dia dapat poin juga 500-400, sedangkan Budi dapat poin dari Ali dan Leli 400-300. Semestinya hak saya sebagai Mona di sini hanya dapat poin yang kiri 500 dan kanan 300. Tapi karena saya dianggap sudah mengembangkan jaringan toko online ini sampai ke jaringan bawah, semua yang menjadi poin Ani itu juga saya berhak. Ya, Ani tetap dapat, saya juga kecipratan. Dari Budi juga demikian saya dapetin. Budi tidak mengurangi hak Budi juga dalam hal ini poinnya.
Coba kita lihat sebelah kiri berarti ada poin 500, 500, 400, 1400. Sedangkan di poin kanan itu 300, 400, 300 atau 1000 ya. Nah, di sini berlaku perhitungannya adalah ketika terjadi pasangan poin 600, 300 atau kebaliknya 300, 600 itu terjadi namanya satu cycle. Satu cycle itu senilai dengan 35 US dollar. Lumayan ya. Jadi kayak orang main Tetris aja. Begitu ketemu kuning-kuning, cling, dapat duit. Ketemu merah sama merah, kling, dapat duit lagi. Nah, di sini ketemunya itu adalah ketika terjadi poin kiri dan poin kanan 600, 300 atau sebaliknya 300, 600 terjadilah itu. Anda bisa lihat di sini saya bisa dapat namanya 2 cycle ya. 2 cycle ya kan, karena 1400 dikurang 600 tuh masih ada sisanya. Masih bisa lagi dikurang 600 ya. Demikian pula poin kanan 1000 dikurang 300 masih ada sisanya, masih bisa lagi kurang 300, masih ada sisa ya. Saya dapat 2 cycle, 2 kali 35 dolar atau 70 dolar ya. Tapi grup kiri saya masih dapat sisa, grup kanan saya juga masih ada sisa poin, dan poin ini tidak akan hangus, tapi akan terbayarkan untuk minggu berikutnya. Nah, Anda bisa bayangkan nggak, satu minggu perusahaan akan membayar poin dari cycle ini sebesar 26.250 US atau sekitar 260 juta maksimum. Berarti satu bulan maksimum Anda bisa dapat sekitar di atas 1 M ya. Nah, tapi poin yang tadi pun itu tidak akan hilang, dia akan terbayarkan ke minggu berikutnya. Nah, kemudian lagi luar biasa ya. Karena kenapa saya bilang luar biasa? Kita kerjanya keroyokan dalam hal ini. Kita bekerja secara teamwork ya. Saya membantu jaringan toko online Anda dan saya pun dapat hasil dari situ tanpa mengurangi hak Anda ataupun jaringan toko online di bawah saya. Selain daripada itu tadi saya bilang tentang royalti. Ketika saya mengembangkan jaringan toko online saya, dari semua level 1 saya atau semua jaringan toko yang buka langsung atas referensi saya dapat 20%. Dari level 2 artinya toko-toko yang buka dengan referensi dari para level 1 saya. Itu berarti level 2 saya masih dapat juga yang namanya royalti. Ini sampai kedalaman level ke-7. Wow, luar biasa ya. Nah, kemudian juga di samping itu tidak hanya dalam sisi duit aja diberikan, tapi juga Anda diberi kesempatan untuk keliling dunia ya, bisa jalan-jalan ke negara yang lain. Iyalah kita bergerak di bisnis global ya, Anda perlu tahu bisnis di Hong Kong itu seperti apa, di Australia seperti apa, di Amerika seperti apa ya. Kemudian juga kita bisa conference global ya, conference global, acara-acara global seperti itu. Kemudian juga Anda diperlengkapi dengan teknologi terbaru ya. Jadi benar-benar perusahaan ini sangat mengadop atau sangat-sangat selalu diperbarui dengan teknologi terbaru ya, selalu terdepan lah untuk perkembangan teknologi. Nah, kemudian mungkin Anda berpikir, benar nggak sih ini bisnisnya gitu, jangan-jangan duitnya nggak ada. Ini benar. Anda lihat sebelah kanan nih, orang-orang, teman-teman, sahabat-sahabat yang sudah memperoleh hasil di sini. Anda bisa lihat contohnya sebelah kiri itu tanggal 13 Juni, Anda bisa lihat ya sebelah kiri atas tuh, ini 8.772 ya, artinya 87 juta ya, something. Nah, minggu berikutnya tadi saya udah bilang komisi Anda akan dibayar per minggu. Minggu berikutnya dia dapat sekitar 6.934 atau sekitar 69 juta ya. Dan ini bukan karangan, ini duitnya ada, orang-orangnya ada. Kalau Anda mau ketemu secara nyata juga ada, nanti diperlihatkan ya. Nah, mungkin Anda bertanya, oke, saya tertarik dengan bisnis ini, bisnis online. Ternyata nggak mudah, ternyata nggak susah, cukup simple ya, cukup saya punya modalnya juga nggak gede, Anda hanya butuh modal koneksi internet dan Anda punya gadgetnya, yaitu laptop kah, iPhone, iPad atau apa aja. Tapi masalahnya Mbak, saya gaptek gitu, saya nggak ngerti gitu. Oh ya, nggak usah, Anda nggak usah perlu capek-capek untuk menjadi seorang web programming atau seorang sarjana teknik informatika untuk jadi sukses. Ya, yang perlu Anda ketahui adalah cara kita berbisnis itu sangat-sangat mudah di sini.
Apa buktinya? Banyak ya. Para miliarder yang dihasilkan dari perusahaan ini, bisnis ini adalah kebanyakan tuh orang-orang yang bukan sarjana informatika atau bukan web programmer, malah banyak yang misalnya ibu rumah tangga. Contohnya Kim Hui ya. Kim Hui itu seorang ibu rumah tangga, income dia 6 miliar per bulan dalam 3 tahun ya. Nah, Anda bisa bayangkan seorang ibu rumah tangga kan dia nggak harus menguasai banget yang namanya teknologi, tapi dia memanfaatkan teknologi ya, nggak perlu tahu sampai ke dalamnya pemrograman dan sebagainya, tapi dia tahu bagaimana memanfaatkan Facebook, bagaimana memanfaatkan Twitter, BlackBerry untuk kepentingan bisnis ini. Yang kedua itu Tina Hu. Tina Hu ini adalah seorang housekeeper. Housekeeper atau seperti office girl ya. Office girl lah di Amerika. Dia tuh seorang imigran dari China. Dia bawa anaknya, dia punya masalah rumah tangga, dia bawa anaknya ke Amerika. Nggak mudah cari kerjaan di Amerika karena pendidikan dia juga terbatas. Dia kerja ya sebagai office girl lah di hotel seperti itu. Tapi walaupun dia kerja seperti itu, dia tidak pernah membunuh impiannya. Dia tetap membangun terus impiannya bahwa dia bisa sukses ya. Sukses itu bisa dipelajari ya. Sukses itu bisa untuk ditiru. Dia terus bergerak dan kemudian dia sudah mencapai income dia saat ini 1 sampai 2 miliar per bulan hanya dalam 3 tahun. Anaknya dia yang tadi dia bawa itu ya udah kerja juga di Australia. Itu income anaknya 1 miliar per tahun di Australia. Padahal anaknya ini adalah seorang ahli informatika. Ya, luar biasa ya. Nah, yang paling kanan itu yang paling sukses lah di Indonesia saat ini namanya Stefanus Sandi Ivan. Dia seorang entrepreneur, income-nya dia 5 miliar dalam waktu 24 bulan. Wow, luar biasa ya. Kenapa? Anda dengan memanfaatkan gadget saja, dengan memanfaatkan koneksi internet, kemudian Anda berbisnis global, Anda punya jaringan toko online global di mana-mana, Anda bisa jadi miliarder sama seperti mereka. Nah, ini perusahaannya apa? Ya, mungkin Anda juga bertanya. Perusahaan ini namanya Junes Global. Ya, dia didirikan di tahun 2009, 9 September 2009 jam 9 malam. Perusahaan ini adalah perusahaan yang tidak berhutang. Jadi mereka memanfaatkan benar-benar modal mereka sendiri. Jadi modal mereka tuh sangat-sangat kuat. Kemudian mereka langsung masuk dalam waktu 2 tahun lebih ke 100 perusahaan global untuk dunia direct sales seperti itu. Ya, jadi mereka benar-benar cepat sekali berkembang. Kenapa? Karena produknya oke banget, didukung penuh oleh teknologi yang super-super canggih dan juga orang-orang yang memang mau berkemauan untuk memperbaiki hidupnya jauh lebih baik dari yang sekarang. Ini foundernya ya si Randy dan Wendy, mereka adalah sepasang suami istri. Suaminya adalah ahli software di NASA, sementara istrinya adalah seorang top network di Amerika. Ya, kemudian mereka didukung oleh manajemen yang sangat-sangat solid ya, yang sangat punya visi untuk global. Ya nggak mudah loh, nggak mudah untuk satu perusahaan dalam waktu 3 tahun kurang mereka langsung masuk ke 90 negara. Sangat-sangat susah ya. Ketika contoh apa? Contoh misalnya kayak kalau Indonesia apa ya? Hero kali ya, Hero Supermarket. Hero itu kan udah dari zaman Kiplik ya, dari zaman puluhan tahun yang lalu udah ada kan. Tapi coba Anda cari yang namanya Hero di Hong Kong, emang ada. Anda cari yang namanya Hero di Singapura, emang ada ya. Untuk Asia aja, Asia Pasifik dia nggak bisa tembus loh. Ya, berarti perusahaan ini oke banget. Produknya bisa diterima di banyak negara, berarti memang luar biasa ya. Dia bisa masuk ke negara-negara yang kuat ya, agamanya misalnya kayak di Malaysia ya kan. Itu berarti Malaysia itu negara Islam ya, berarti memang produk ini adalah produk yang halal ya, sudah diteliti halal dan juga bisa untuk dipakai atau digunakan di hampir di seluruh dunia ya. 90 negara itu lumayan loh, banyak sekali ya. Ada satu perusahaan kosmetik ya, satu perusahaan kosmetik dia sudah berdiri dari tahun 67, itu dia baru ada di 60 negara ya. Kalau ini dia perusahaannya ini perusahaan baru lah seperti itu, 3 tahun tapi 90 negara, luar biasa banget ya. Nah, itu produknya apa? Produknya ini adalah dia berfokus ke anti-aging ya. Anti-aging, apa sih anti-aging itu ya? Anda bisa lihatlah fotonya di sini ya. Contohnya kayak Barack Obama ya, saat dia masih muda, kemudian mengalami yang namanya aging atau penuaan ya. Contohnya kemudian juga di sini
apa sih namanya, Paul McCartney, kemudian Angelina Jolie, cantik banget ya di foto sebelah kiri ya waktu dia masih muda. Nah, semua orang itu pasti yang namanya menjadi tua. Nah, tetapi masalahnya, pertanyaannya, apakah Anda bisa jamin Anda menjadi tua secara alami? Ya kan? Anda umur 35 tapi daleman Anda, di dalam tubuh Anda itu udah kayak usia 50 ya, sering masuk angin lah, sering apa namanya, nggak enak badan lah ya kan, kolesterol, gejala diabetes, jantung juga. Aduh, ini banget ya, berarti sel-sel di dalam tubuh Anda itu sudah banyak yang menjadi tua ya, sudah tidak mampu lagi beroperasi sebagaimana mestinya, jadi metabolisme dalam tubuh Anda itu udah nggak normal. Nah, itu yang dinamakan dengan penuaan dini. Nah, produk-produk ini adalah produk untuk anti penuaan dini seperti itu. Nah, kenapa dia berpusat di produk anti-aging ya? Kenapa bukan produk teknologi-teknologi tinggi seperti iPad, kemudian juga Samsung dan sebagainya, atau produk-produk fashion? Itu ada penyebabnya. Ternyata setelah diteliti, yang paling banyak dicari orang di hampir seluruh dunia, diketik orang di Google adalah anti-aging ya. Kenapa ya? Karena trennya memang udah berubah. Orang pengen hidup lebih lama. Hidup lebih lama dalam arti lebih sehat, lebih menikmati lah ya kehidupannya. Anda juga hidup lebih lama, tapi Anda sakit-sakitan, sakit ini, sakit itu ya, jantung, kolesterol dan sebagainya, ya untuk apa juga? Ya kan, lebih lebih lama, lebih sehat, kemudian lebih menikmati kehidupan seperti itu. Dan yang paling aneh adalah pria lebih cenderung lebih concern dengan penuaan dini. Aneh ya, tapi itulah kenyataan yang terjadi. Kita juga bisa lihat banyak pria sekarang ini, mereka mengalami masalah, contoh kebotakan ya, umur berapa mereka udah mulai botak tengah. Di bawah 30 sekarang banyak seperti itu. Padahal kalau kita mau lihat zaman-zaman dulu kan, orang yang botak tengah itu orang yang di atas umur 45 ya. Nah, tapi sekarang udah mulai bergeser. Kenapa ya? Banyak faktor ya. Banyak faktor. Misalnya dari radikal bebas ya, banyak sekali hal yang membuat terjadi penuaan untuk sel-sel ya, sel-sel dalam tubuh kita. Nah, jadi apa saja produk dari perusahaan ini? Produknya ini adalah, ya, ada namanya Sterilumines. Lumines itu untuk kulit kita ya, untuk kulit dari luar ya, dia merawat dari luar, kemudian dari dalam dia juga punya namanya Reserve. Semuanya ini bersinergi untuk menolong kita, memperbaiki metabolisme kita sehingga bekerja sebagaimana mestinya. Ya, di Indonesia untuk sementara saat ini yang sebelah kiri saya Seri Lumines, sama sebelah kanan atas seri Reserve ya. Yang lain itu belum masuk ke Indonesia. Apa sih sebenarnya contoh produknya itu? Apa faedahnya ya, apa fungsinya? Ya, contohnya dengan Serulumines ini Anda bisa lihat sebelah kiri tuh wajahnya ya, Anda bisa lihat wajahnya apa, kerutan di bawah mata, kemudian banyak flek hitam ya, mukanya lebih kusam, yang lebih kanan tuh kulit lebih kenyal, kemudian kerutan di bawah mata tuh hilang ya. Kemudian juga dengan masalah jerawat kulit ya, Anda bisa lihat nih dari yang wajahnya jerawatnya lumayan parah ya, sampai dengan wajahnya bersih. Kemudian juga ada seorang ibu, Anda bisa lihat di sini ya, kantung mata, kemudian apa di bawah pipi itu seperti ketarik ke bawah gitu ya. Nah, setelah pemakaian 20 bulan, kulitnya lebih kencang, kemudian kantung matanya juga menjadi hilang. Ini juga dengan masalah pemakaian selama 4 bulan tuh jerawatnya jadi hilang. Nah, ini seorang pria, Anda lihat tuh jerawat di pipinya yang gambar sebelah kiri, sebelah kanan lebih fresh kulitnya ya. Nah, jadi sekali lagi ini bukan produk kosmetik dan ini bukan produk untuk wanita. Saya mau tekankan sekali lagi, ini adalah produk yang bisa dipakai oleh pria dan wanita ya. Untuk umurnya juga itu tidak dibatasi umur ya, karena Reserve itu bisa juga untuk anak-anak seperti itu. Jadi produknya ini ada yang bilang, aduh saya nggak mau nih mbak, ini produk enggak, ini adalah produk yang bisa digunakan ya. Apakah Anda wanita atau Anda tuh kan, kalau sel kan dia tidak mengenal jenis kelamin, sel itu kan gak ada jenis kelaminnya seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena produk ini dia bekerja selalu dari tingkat sel, jadi sel-sel Anda yang akan diperbaiki dari dalam dan juga dari luar. Contoh di permukaan kulit. Ya, kalau kita pakai krim-krim yang ada sekarang atau apa, itu mungkin dia bekerja hanya di lapisan kulit. Kita juga udah tahu kulit itu terdiri dari beberapa lapisan. Mungkin hanya bekerja sampai dengan lapisan kulit kedua kah atau ketiga. Tapi khusus untuk produk Seri Lumines ini dia bekerja dari
namanya inti sel ya, dari sel dia bekerja. Jadi yang ditumbuhkan adalah sel-sel yang baru, kalau ada sel yang rusak itu diganti, diperbaiki. Sehingga ketika sel-sel yang baru itu tumbuh, sel-sel yang rusak itu diperbaiki, otomatis metabolisme di situ juga lebih bagus. Yang kulit Anda yang tadinya bermasalah itu bisa lebih bisa segar ya, lebih bisa kenyal. Dan di sini produk-produknya semuanya adalah paraben free, artinya produk-produk yang tidak memakai pengawet ya, tidak memakai pengawet, bebas dari kortikosteroid. Apa itu kortikosteroid? Kortikosteroid itu adalah zat-zat kimia yang diberikan ke suatu produk ya. Contoh misalnya Anda punya masalah kulit ya, kadang-kadang kita pergi ke dokter tuh dikasih obat dan sebagainya cepat sembuh. Kenapa seperti itu? Karena di dalam produk itu ada bahan kimia, ada antibiotik. Jadi Anda nggak boleh pakai itu lama-lama. Kalau Anda pakai lama-lama itu bisa merusak kulit dan bisa menyebabkan kanker seperti itu ya. Ini contoh yang lain lagi, seorang ibu punya masalah ya dengan kulit wajah dia, kantung mata, flek hitam ya kan, di sebelah kanan gambarnya lebih segar ya. Kemudian juga si bapak ini kita lihat dengan masalah kebotakan ya, ternyata bisa diatasi. Nah ini produk dia yang lain yaitu produk Reserve ya. Produk Reserve ini dia bekerja dari dalam. Di dalam produk Reserve ini ada satu zat yang namanya resveratrol. Apa itu resveratrol? Resveratrol itu adalah zat yang memicu untuk gen awet muda kita. Resveratrol ini hanya ditemukan di kulit buah anggur ya. Nah, ternyata di dalam kulit anggur, tapi ini satu kulit anggur itu dia reserve-nya dikit aja. Jadi kalaupun Anda makan banyak-banyak anggur ya belum tentu resveratrol yang ada di situ udah banyak ya. Nah, satu saset daripada reserve ini mengandung sama dengan 186 kilo buah anggur, ya kan? Jadi satu kali Anda minum satu saset itu seperti Anda makan atau menikmati resveratrol dari 186 kilo. Berarti Anda bisa bayangkan sedikit sekali ya, satu anggur sedikit sekali zat resveratrolnya itu semuanya disarikan, diambil hanya bagian resveratrolnya aja. Apa gunanya? Gunanya adalah ketika dia masuk ke dalam tubuh, dia memicu untuk gen awet muda kita itu diperbaiki, diperbarui. Jadi bekerja dari tingkat sel. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena untuk untuk kita hidup lebih sehat yang perlu diperbaiki adalah metabolisme dalam tubuh kita. Kenapa ada orang yang kolesterol tinggi lah, kemudian diabetes, kemudian juga kanker dan sebagainya? Karena metabolismenya dia udah rusak di dalam ya, ada zat-zat atau ada sel-sel yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi dia menolong kita untuk ini. Dan rasanya ya sama seperti rasa buah anggur seperti itu, manis ya. Kemudian lagi di sini Anda bisa lihat testimoninya. Bagaimana orang yang luka tuh udah mau diamputasi, lukanya mengering, dia minum Reserve dan juga dia pakai serum Lumines. Ya, ini juga kalau Anda yang punya masalah dengan berat badan, Anda mau diet, bisa ya. Anda pagi Anda minum Reserve, kemudian setelah itu Anda sarapan ya, sarapannya bisa buah ataupun yang ringan seperti itu. Siang Anda makan secukupnya, malam Anda nggak usah lagi makan, cukup dengan satu saset Reserve ya, karena memang ini dia isinya itu padat banget ya, sari-sari buah-buahan yang benar-benar udah terpilih. Jadi Anda nggak akan merasa lapar ya. Kalau orang yang juga punya kelebihan berat badan kan lemaknya sebenarnya di dalam berlebihan ya. Nah, lemak-lemaknya itu yang dibakar kembali untuk menjadi energi, sehingga Anda nggak akan cepat merasa lapar seperti itu ya. Cadangan lemaknya kan banyak ya untuk orang yang berkelebihan berat badan. Nah, ini yang beberapa artis yang pemakai produk dari Junes ya. Ternyata produk ini juga udah cukup terkenal ya di kalangan artis, banyak pejabat ya sudah juga menjadi pengguna, bahkan mereka aktif untuk menjalankan bisnis ini. Ya bahkan wakil gubernur Bapak Ahok, kemudian juga Tukul, kemudian juga Bapak UKM ya, Menteri UKM, mereka juga udah memakai, mereka pengguna daripada produk ini. Kita bisa lihat di sini para artis ya, Nafa Urba, kemudian yang lain, ada juga Ariel. Mereka pemakai. Jadi Anda udah tahu ya rahasianya kenapa Ariel bisa se-energik itu di Noah, kuncinya ada di Reserve. Ya benar ini.
Anda bisa lihat nih fotonya dia, ya. Kemudian perusahaan ini juga ternyata tidak hanya memikirkan dari sisi duit, tapi juga dari sisi sosial, ya. Mereka punya satu satu bagian dari perusahaan ini yang terus memberikan keuntungan dari perusahaan ini ke anak-anak yang berkekurangan seperti itu. Nah, kenapa Anda harus cepat-cepat mengambil keputusan? Karena ini adalah waktu yang sempurna. Kenapa perusahaan ini baru, perusahaan ini mau tinggal landas seperti itu? Nah, kalau Anda segera bergabung, Anda pasti dapatkan hasil yang besar. Contoh misalnya ke AirAsia. Siapa yang tahu sih AirAsia berapa tahun lalu? Kita nggak tahu ya. Garuda itu udah ada beberapa puluh tahun sebelumnya. Nah, tapi kita lihat perkembangannya dia ya, karena dia pakai namanya teknologi internet ya, orang bisa pesan tiket secara online, harganya juga terjangkau ya kan, itu benar-benar mereka cepat sekali ya bergeraknya ya. Jadi ketika AirAsia ini memasuki tahap untuk berkembang lebih bagus lagi, para pemilik saham misalnya dia udah jual saham, pasti mereka dapat untung yang gede. Demikian juga di perusahaan ini, kalau Anda segera bergabung sekarang, ketika perusahaan ini semakin maju, Anda juga pasti ikut terbawa. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana memulai bisnis ini? Ya, Anda udah tertarik di sini, Anda pengen join ya, karena kerjaannya ternyata simpel ya, nggak susah juga ya. Tadi saya udah bilang, cuman modalnya apa? Modalnya gadget aja sama koneksi internet. Anda nggak usah pusing inventory, nggak usah pusing soal pengiriman barang, operasional, dan sebagainya. Nah, yang pertama yang perlu Anda lakukan adalah pastinya join our teamwork ya. Anda perlu bergabung dengan teamwork kami ya. Kemudian yang berikutnya adalah setelah Anda join dengan teamwork kami, Anda akan di-training secara intensif oleh ahlinya baik online maupun offline. Ya, kita juga udah punya sistem yang sudah terbukti menghasilkan ribuan dolar per minggu. Anda tinggal menduplikasi, tinggal niru aja sistemnya itu. Anda akan mendapatkan marketing tools yang mempercepat sukses di bisnis ini. Ya, misalnya Anda akan dapatkan video marketing, ya, email marketing, landing page, webinar seperti sekarang ini. Jadi Anda tinggal undang ke webinar seperti yang saya lakukan sekarang ini, kemudian kami akan presentasi. Ketika mereka juga buka toko online, jaringan toko online, Anda yang dapetin duitnya, bukan saya ya. Nah, kemudian apakah Anda udah siap untuk transformasi kehidupan Anda? Oke. The last but not the least ya. Ini yang terakhir kuncinya, tapi ini merupakan awal untuk kesuksesan Anda ya. Oke, kita akan ngomongin tentang investasi. Sebelum saya jelasin tentang Junes Global, kita coba minggir sedikit ke misalnya Anda mau buka usaha offline ya, mau buka warung bakso. Contohnya ya, warung bakso itu modalnya nggak kecil loh. Anda mau misalnya buka franchise-nya Cakman, itu minimum modal awal 40 juta untuk franchise-nya. Kemudian juga Anda harus cari pegawai, ya kan, hitung bahan bakunya di awal dan lain sebagainya. Income-nya gimana, gede nggak? Ya paling 5 juta per bulan Anda bisa dapatkan. Tapi kerjanya juga lumayan ya. Ada potensi rugi? Nggak ada. Potensi ruginya yaitu resiko produknya tidak terjual. Artinya apa? Kalau tidak terjual ya udah, barang kan nggak mungkin dong. Misalnya Anda bakso atau apa itu, begitu Anda masak hari ini, itu juga Anda jual besok. Ya, bisa aja lakukan itu, tapi pasti pelanggannya kapok, nggak mau datang lagi ke warung Anda. Kemudian pasar atau marketnya lokal, ya pasti ya, Anda punya warung bakso terkenal misalnya di Medan gitu, enak banget di Medan, ya nggak mungkin lah saya dari Jakarta bela-belain terbang ke Medan hanya untuk menikmati semangkok bakso, nggak mungkin banget itu ya, jadi sangat-sangat lokal. Sekarang kita pindah ke toko online Junes Global. Ya, potensi income-nya tadi udah Anda lihat, seperti seorang Stefanus Sandi, 5 miliar dalam 24 bulan, 200 juta per bulan tuh bisa Anda dapatkan, ya kan? Resikonya ada nggak? Ya nggak ada lah resikonya. Apa sih resikonya? Ya kan, Anda nggak usah inventory, Anda nggak usah gaji pegawai ya. Modal Anda hanya internet aja, Anda nggak punya resiko. Ya, kemudian target marketnya gimana? Lokal dan juga global ya, bisa Anda kembangkan. Di Indonesia, Anda juga bisa kembangkan ke luar negeri sampai ke 90 negara. Ya, kemudian modal awalnya gimana? Tadi saya udah sebutkan ke Anda, saya udah cerita, Anda mau seperti apa toko yang mau buka? Mau gede-gedean seperti Carrefour, mau yang menengah seperti Alfamidi, atau yang kecil-kecilan seperti Minimart biasa.
Yang gede-gedean itu namanya paket ambasador 12,6 juta, yang sedang itu Supreme 5,9, yang kecil-kecilan seperti yang saya sebutkan tadi itu, apa itu namanya, Minimart itu 2,7 juta. Apa kelebihannya Anda beli atau Anda join paket investasi buka toko online ambasador? Jelas keuntungannya lebih banyak. Satu, Anda dapat semuanya ini, Anda dapatin produk ya, tapi kalau Anda beli ambasador, Anda pasti dapatin produk yang jauh lebih banyak. Jadi satu piece-nya itu jauh lebih murah ya, satu piece-nya itu jauh lebih murah. Kemudian keuntungan lainnya adalah begitu Anda join dan Anda juga langsung buka jaringan toko online, Anda langsung dapat royalti dari toko-toko online di bawah Anda seperti itu. Nah, kalau Anda buka toko yang minimart biasa ya nggak langsung dapat royalti. Anda harus bangun dulu jaringan Anda, setelah mencapai tingkat tertentu baru Anda berhak atas bonus royalti seperti yang saya sebutkan tadi itu. Ya, barangnya Anda sebenarnya nggak rugi loh. Barangnya bisa Anda pakai, bisa Anda langsung jual lagi. Ya, ini cuma hanya untuk tahap awal aja. Jadi benar-benar investasi awal sekali aja. Setelah itu nggak lagi, ya, nggak ini aja. Jadi ya di mana-mana dong, nggak mungkin lah. Sekarang Anda mau bisnis apa sih? Nggak mungkin Anda berbisnis sesuatu Anda nggak keluarin modal, bener nggak? Anda mau jualan rokok aja di pinggir jalan, Anda keluarin modal, bener nggak? Ya, Anda mau jual pulsa, Anda perlu modal ya. Tapi sekarang kita selalu mikirnya berapa modal yang Anda keluarkan dan hasil yang Anda dapatkan. Anda bilang, oke saya cuma mau modal yang ringan aja mbak, saya mau jualan pulsa gitu ya. Ya memang sih jualan pulsa, oke, Anda modal berapa? Anda modal nggak gede, tapi hasilnya gimana? Receh kan? Dalam artinya nggak banyak gitu loh, ya kan? Kalau misalnya dengan bisnis ini, cuma sekali modal segini yang Anda keluarkan, tapi hasil potensinya jauh-jauh luar biasa ya. Di sini Anda lihat, kalau Anda buka warung bakso aja 40 juta loh Anda harus keluarkan. Di sini Anda buka join paket ambasador tuh 12,6 ya. 40 juta dan 12,6 jauh banget lah ya. Tapi potensi income-nya seperti apa? Di sini ada 200 juta. Marketnya lokal, global ya. Jadi kita berpikir seperti itu. Memang bisa aja Anda bilang saya mau bisnis yang kecil-kecilan aja ini, tapi hasil yang Anda dapatkan berapa ya? Kita perlu lebih smart lah. Oke. Sekarang Anda harus mengambil keputusan ya. Anda mau join sekarang jauh lebih baik ya, semakin cepat Anda join semakin cepat dolar mengalir ke kantong Anda. Bisnis ini adalah bisnis binary plan ya, siapa yang serius duluan dia akan lebih sukses. Kami akan bantu Anda sampai Anda bertelur dolar, dan saat ini tim kami sangat serius dan berada pada kereta api jalur cepat ya. Jadi kalau Anda mau memang benar-benar serius, silakan ikut ke gerbong kami. Ya, kalau ada pertanyaan silakan teman-teman tulis di kolom chat. Oke. Sebelum saya tutup, sebelum saya jawab juga pertanyaan yang lain. Oke, kalau masih ada teman-teman di sini yang apa itu namanya belum tahu nanti mau hubungi siapa, boleh email ke saya, ke kami, ke grup kami suksesbersamajunes@gmail.com, atau SMS ke saya, nanti saya akan sampaikan ke teman-teman yang telah mengundang Anda ke tempat ini. Oke, ada pertanyaan, silakan. Oke, silakan ditanyakan kalau ada yang masih belum mengerti. Sudah mengerti semuanya ya? Oke, kalau teman-teman tidak ada ya lagi yang ingin bertanya, saya akan akhiri webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih Anda sudah join. Silahkan teman-teman undang ya orang lain atau siapapun itu yang ingin mengetahui peluang bisnis ini lebih lanjut. Kita adain webinar ini setiap hari Kamis jam 8 malam ataupun Minggu jam
8 malam ya. Untuk linknya bisa teman-teman dapatkan dari siapa yang mengundang Anda, atau Anda bisa hubungi seperti yang saya sebutkan tadi di alamat email di bawah ini, ataupun SMS ke nomor saya akan hubungi Anda kembali. Ya, terima kasih untuk kehadiran teman-teman. Kita berjumpa lagi di webinar berikutnya. Selamat malam.